مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Claudia dengan NIM 251601049, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Video ini berisikan penjelasan materi saya tentang satu mengenai wahyu, itu pengertian wahyu serta tata cara turunnya wahyu. Yang kedua yaitu tentang Al-Quran, yaitu pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, dan sifat Al-Quran. Yang ketiga yaitu pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran. Itu penjelasan mengenai pengumpulan dari masa Nabi hingga saat ini. Baik, materi pertama yaitu tentang wahyu. Wahyu secara bahasa yakninya berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wahyu, yang berarti bisikan, isyarat, ataupun pesan yang disampaikan secara tersembunyi. Sedangkan secara istilah, wahyu merupakan pesan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul dengan cara tertentu. Maksudnya dengan cara tertentu ini, yakninya cara bukan seperti komunikasi dengan manusia biasa, untuk dijadikan pedoman hidup. Tata cara turunnya wahyu kepada Nabi. Satu, melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan secara langsung kepada Nabi. Terkadang malaikat Jibril datang seperti manusia biasa, dan terkadang datang seperti wujud asli atau malaikat. Yang kedua, melalui suara lonceng. Cara ini merupakan cara yang paling berat bagi Nabi, karena bisa membuat Nabi berkeringat padahal cuacanya sedang dingin, atau membuat Nabi sakit. Yang ketiga, melalui mimpi yang benar. Maksud mimpi yang benar ini, mimpi itu merupakan mimpi yang nyata yang pastinya akan terjadi. Pembahasan yang kedua yakni tentang Al-Quran dan tafsir. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Quran, artinya bacaan. Maksud bacaan di sini itu bukanlah seperti bacaan biasa yang cukup mengetahui seperti kitab yang lainnya. Sedangkan secara istilah merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas secara mutawatir, yang ketika membacanya bernilai ibadah. Menurut ulama usul, Al-Quran merupakan perkataan Allah yang tidak ada tandingannya, karena satu orang yang mencoba mendandingi keindahan Al-Quran ini yang bernama Musalama Al-Kazab. Al-Quran memiliki nama-nama dan sifat. Nama yang pertama yaitu Al-Quran, artinya bacaan. Yang kedua, Alkitab, artinya kitab atau tulisan. Yang ketiga, Al-Furqan, yang bersifat pembeda. Yang keempat, Az-Zikir, yang bersifat peringatan. Yang keempat, An-Nur, yang artinya cahaya. Yang keenam, Al-Huda, yang bersifat petunjuk. 7, Asy-Syifa, bersifat penyembuh. 8, Al-Mau'izah, yang bersifat nasihat atau pembelajaran. Yang ke-9, Al-Bayan, yang bersifat penjelas. Selanjutnya pembahasan mengenai tafsir. Tafsir secara bahasa yakninya Al-Bayan. Maksud Al-Bayan ini merupakan terang, tersingkap, jelas. Sedangkan secara istilah, tafsir merupakan ilmu yang memahami isi Al-Quran dari segi dilalahnya yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan yang sesuai dengan kemampuan manusia. Metode yang digunakan dalam tafsir ada dua. Yang pertama metode taklili, dan yang kedua metode mukarrim. Metode taklili yakninya menjelaskan satu persatu ayat tersebut, sedangkan metode mukarram yaitu membandingkan dengan ayat yang lainnya. Pembahasan yang ketiga yakni tentang pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran. Satu, pada masa Nabi Muhammad SAW, pemeliharaan Al-Quran itu atau pengumpulan Al-Quran itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yakninya dihafal. Jadi semua sahabat itu diharuskan untuk menghafal. Pada saat wahyu diturunkan, wahyu itu langsung dihafalkan. Yang kedua dengan cara menulis di pelepah kurma atau di tulang-tulang. Penulis wahyu ini terdiri dari Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Musa al-Ashhad. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan beralih pada Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar ini terjadi yang namanya Perang Yamamah. Perang Yamamah ini menyebabkan para penghafal Al-Quran gugur atau wafat, sehingga ini membuat kondisi mengkhawatirkan.
Umar menyarankan kepada Abu Bakar untuk segera membukukan Al-Quran yang sudah dituliskan sebelumnya dari pelepah-pelepah kurma dan tulang-tulang. Awalnya Abu Bakar menolak karena katanya itu merupakan bid'ah. Tetapi setelah itu Umar menjelaskan bahwasannya itu tidak apa-apa karena merupakan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini tujuannya untuk kebaikan, tidak apa-apa. Proses pengumpulan Al-Quran ini atau proses penyataan Al-Quran ini diketuai oleh Zaid bin Sabit. Proses pengumpulan ini pada masa Abu Bakar itu disebut dengan Mushaf Abu Bakar. Selanjutnya kepemimpinan pada masa Umar. Pada masa Umar, pemeliharaan Al-Quran ini dia hanya bertugas menjaga saja dan memelihara Al-Quran tersebut. Setelah Umar wafat, Al-Quran tersebut diamanahkan kepada putrinya atau diberikan kepada putrinya, yakninya Hafsah binti Umar, pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan ini, proses pemilihan Al-Qurannya yakni perjuangannya itu berat karena Islam sudah mulai menyebar ke wilayah Irak, Persia, Syam, dan Mesir. Karena 4 wilayah ini memiliki logat yang berbeda-beda, sehingga Utsman memutuskan untuk menjadikan Al-Quran seperti bacaan orang Arab asli, disebut dengan Mushaf Utsmani. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini, perjuangannya lebih berat lagi karena Islam sudah mulai menyebar ke seluruh dunia, bahkan sudah mulai masuk ke negara Indonesia. Jadi, selain dari orang Arab asli tidak mengerti dengan bacaan Al-Quran tersebut, perjuangan Ali yakninya membuatkan baris dan titik. Pada masa Ali ini, Al-Quran sudah mulai ada baris dan titiknya. Ali menunjuk pakar Nahu, yaitu orang yang ahli dalam bidang ini, yang bernama Abul Aswad Ad-Duali, untuk membuatkan baris dan titiknya pada Al-Quran tersebut. Setelah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, selanjutnya generasi setelahnya itu, Al-Quran sudah ada percetakan resmi atau Al-Quran sudah dicetak banyak-banyaknya. Sudah ada percetakan resmi di berbagai negara seperti negara di Arab dan negara Indonesia juga ada percetakannya. Selanjutnya masa Presiden Prabowo, pemeliharaan Al-Quran ini Apresiasi penghafal Al-Quran, yaitu memberikan wakaf kepada para santri, mendirikan pondok pesantren dan memberikan beasiswa kepada penghafal Al-Quran, insya Allah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Sally Claudia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.